pada acara webinar promosi doktor baru dengan tema Adaptive Protection System in Industrial Wall System with High Penetration of Inverter-Based Resources yang akan dibawakan oleh Dr. Vincentius Raki Mahindara. Dr. Raki menyelesaikan studi S3 dari Departemen Teknik Elektro, Institut Teknologi 10 November, Surabaya di bawah promotor Profesor Mauridi Heri, Dr. Margo Pujiantara, dan Dr. Ardiono Priadi. Saya Nisa Kusuma akan memandu Bapak dan Ibu sekalian sebagai moderator pada acara siang hari ini. Saya mewakili panitia berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Harap sebagai perhatian bersama, harap mematikan mic demi kelancaran acara. Pertanyaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menulis pada kolom chat, kedua disampaikan secara langsung setelah mendapatkan arahan dari moderator. Susunan acara pada acara kali ini adalah yang pertama pembukaan oleh moderator, lalu dilanjutkan sambutan dari Dr. Roni Mardianto, opening speech dari Profesor Mauridi Heri, presentasi dari Promovendus, yaitu lalu dilanjutkan tanggapan dari panelis yang sebagai berikut: Dr. Ardiono Priadi, Dr. Idewa Wirantaya, Nugraha Agung MT, Simeon Sitepu, dan Andikta MT. Closing speech akan diberikan oleh Dr. Margo Pujiantara. Lalu yang terakhir adalah sesi tanya jawab umum. Adapun sebagai berikut, saya sampaikan kurikulum vitae dari Dr. Vincentius Raki Mahindara. Halo, selamat siang menjelang sore. Mohon maaf saya terlambat join. Pak Dewa. Sambutan untuk yang pertama, susunan acaranya, Pak Roni Mardianto, silakan monggo untuk memberikan sambutan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya sudah cukup jelas, nggih? Cukup terdengar, Pak, dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Roni Mardianto selaku Kepala Program Studi Pasca Sarjana Teknik Elektro ITS. Alhamdulillah hari ini kita berkumpul untuk acara promosi dokter baru, Dr. Vincentius Raki. Yang kami hormati dari Prof. Mauridi Heri Purnomo, selamat siang Prof. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Dewa Wirantaya dari Vali Indonesia. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Ardiono Priadi selaku panelis. Kemudian Bapak Andikta Hirlanda MT dari Kilang Pertamina Internasional. Kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Margo Pujiantara selaku Kepala Laboratorium dari LIPIS ITS. Kemudian yang kami hormati Simeon Sitepu MM, panelis dari Vali Indonesia, dan kemudian juga Bapak Nugraha Agung MT dari Pupuk Kujang Cikampek, dan Bapak Ibu sekalian undangan. Atas nama Kepala Departemen, kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah disampaikan. Semoga acara ini bermanfaat, menjalin hubungan industri dan universitas. Jadi Dr. Vincentius Raki ini adalah salah satu dokter yang cepat sekali ya lulusnya dan hebat sekali gitu, sehingga harapannya hasil-hasil yang telah dihasilkan oleh Dr. Raki itu bisa berkontribusi nyata pada dunia industri.
Mewakili Bapak Kepala Departemen, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga acara ini bermanfaat dan sukses semua untuk kita sekalian. Oke, saya tutup. Demikian, terima kasih sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Roni Mardianto atas sambutan yang telah diberikan. Sekarang mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu presentasi dari Promovendus, Dr. Vicentius Raki Mahindara. Silakan. Berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Vicentius Raki Mahindara, yaitu Vicentius Raki Mahindara atau biasa dipanggil Raki merupakan putra dari Bapak Joko Susilo dan Ibu dari Luciana Kardina. Mendapatkan gelar sarjana teknik pada tahun 2016 dari ITS, selanjutnya bekerja di Schneider Electric sebagai produk spesialis Zelio Relay dan Altivar Speed Drive. Pada tahun 2017 mendapatkan beasiswa PMDSU dari Kemendikbud. Sembari berkuliah, Raki berkesempatan untuk melakukan riset di Auburn University, Alabama. Bulan Juni 2021 yang lalu, beliau menyelesaikan PhD degree dengan pujian, dan bulan Agustus 2021 bergabung bersama Vale Indonesia. Sekian kurikulum vitae-nya, monggo Dr. Vicentius Raki. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya menyampaikan materi presentasi saya, dan juga mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf sebelumnya, harusnya ada satu sambutan dari promotor saya, Prof. Moriki Heri Purnomo, namun beliau kebetulan sedang menjadi juri KRI dan belum bisa hadir. Ini susunan acaranya, mungkin tadi belum sempat di-share. Saya akan menyampaikan materi ini kurang lebih selama 15 menit. Baik, yang pertama, mengapa webinar ini ada? Sebenarnya di sini tujuannya bukan semata-mata hanya promosi dokter, namun kami ingin kita dari dunia industri, ataupun dari kampus, maupun dari dunia komersial, maupun bisnis itu bisa membuat sebuah partnership. Karena jika kita melihat di negara-negara maju, mereka sangat kuat antara partnership kampus, industri, dan komersil. Nah, di sini kita semua tahu bahwa kita saling membutuhkan satu sama lain, dan kadang kita cuma perlu wadahnya. Dalam hal ini, kami mencoba untuk menjembatani, sehingga harapannya dari diskusi ini kita santai, kita multi perspektif, kita tidak terlalu membahas yang teknis. Pak, kan boleh Baik, outline dari presentasi ini, pertama kita akan berbicara mengapa sih kita harus meningkatkan protection system dan bagaimana roadmap penelitian yang kami lakukan sebelumnya, lalu apa saja solusi-solusinya. Di sini ada beberapa case study dan juga nanti akan ada closing statement. Baik, nah yang pertama, kita pasti sudah sering sekali mendengar yang namanya the fourth industrial revolution atau revolusi industri keempat. Ini dimana kita berbicara nggak hanya tentang jumlah, tapi juga kualitas dari sebuah produk. Nah, kalau di power system itu artinya kita bisa memberikan listrik dengan keandalan yang sangat tinggi. Nah, cuma yang menjadi masalah, kita tahu, nah ini yang menjadi masalah. Jadi ada studi dari NERC, ini adalah sebuah lembaga di Amerika Serikat, yang menyampaikan bahwa 2 kejadian terbesar atau penyebab blackout ataupun gangguan listrik itu adalah disebabkan oleh protection relay. Ya ini pasti umum terjadi dan saya percaya juga di tempat Bapak dan Ibu sekalian di industri banyak yang sering terjadi. Ada incorrect settings, ada relay malfunction dan sebagainya.
Saya berterima kasih secara khusus kepada Bapak Dr. Marco Pujiantara yang sangat banyak memberikan insight kepada saya dan banyak kesempatan untuk join di beberapa pekerjaan, dan kami memang melihat banyak sekali kalau kita melihat di industri petrochemical maupun di oil and gas maupun di industri lainnya, memang kejadian ini umum banyak terjadi, bahwa protection relay yang harusnya melindungi malah menjadi permasalahan di blackout itu sendiri. Maka di studi kali ini kami berangkat dari latar belakang masalah tersebut dan ingin mencoba untuk menyusun sebuah rencana apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan bersama. Sehingga kami akan berbicara mengenai distribution network, adalah tegangan menengah atau medium voltage. Lalu di sana nanti akan tentang protection system, itu nanti berhubungan dengan generation dan juga dengan tentang stabilitas sistem. Nanti di sana ada fault detection, coordination problem, optimisasi, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita bahas bersama. Nah, mungkin saya tidak akan bahas banyak tentang ini, namun outcome-nya kita berusaha untuk membuat sebuah program, di mana program tersebut dapat mengoptimasi protection device, sehingga kita dapat mengimprove reliability dari sebuah sistem, dan kita bisa menentukan bahwa power system itu memang harus trip atau tidak, harus mati atau tidak, apakah ada gangguan. Latar belakang kita hanya satu. Kita ingin protection system itu memang benar-benar melindungi power system, bukan untuk mengurangi performanya. Maka kita perlu melakukan optimisasi dari protection device itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu case study yang secara khusus kami merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan di pabrik pupuk. Kami menyapa teman-teman dari pupuk Kujang Cikampek, dan juga dari Petrokimia Gresik, dan juga dari pupuk Kalimantan Timur atau pupuk Kaltim di Bontang. Di sini kami mencoba untuk membuat sebuah program untuk mengoptimasi overcurrent relay. Overcurrent relay ini adalah peralatan yang boleh dikatakan sangat konvensional, namun sampai saat ini itu ya pasti dipakai di sistem listrikan, karena memang kemudahannya dalam melakukan koordinasi. Tapi bagaimanapun juga ternyata masih banyak masalah yang dibawa ke engineer. Sebagai contoh, kita lihat di sebelah kiri, di sini ada sebuah single line diagram dan di sini ada motor. Nah, motor ini selanjutnya pasti akan melakukan start dan stop dan sebagainya. Lalu bagaimana kinetic protection? Kami bersama teman-teman dari industri berusaha menciptakan sebuah program sehingga kami bisa mengidentifikasi bagaimana sih behavior dari motor itu. Ketika kita bisa mengidentifikasi behavior dari motor itu, maka kita bisa mengeliminasi kemungkinan setting yang dapat dilakukan. Selanjutnya, kami membuat sebuah kurva yang diarsir di sini. Di sini adalah range kira-kira di mana relay itu boleh bekerja, dan kami menentukan setting secara otomatis, dan syukurlah dari setting ini kita bisa terapkan dan cukup berhasil. Ini kita menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang kita gunakan di sini untuk membantu para engineer. Jadi bukan sebagai drive utama, tetapi untuk membantu para engineer dalam menentukan settingnya seperti apa. Di sini tugas AI sebenarnya hanyalah sebagai pengganti dari kita dalam melakukan iterasi, pengulangan, melakukan setting dan sebagainya. Dan di sini kita kembangkan, perjalanannya cukup panjang. Kami berangkat dari tahun 2016 aslinya. Kami bekerja di pupuk Kaltim waktu itu, di Kaltim 4, lalu kami sempat presentasikan ini di ISIPIA di Bali bersama teman case study-nya adalah dari Petrokimia, dan juga kami bawa ke Tulus, ke Farm. Waktu itu case study-nya dari pupuk Kujang Cikampek bersama Pak Nugraha Agung yang bergabung bersama kita pada siang hari ini. Dan juga terakhir kami presentasikan ini ke Las Vegas di Nevada di USA. Syukurlah dari hasil yang kami kerjakan bersama ini dapat membuat satu paper publikasi yang diakui oleh IEEE di IEEE Transaction on Industrial Application. Dan memang pada saat itu pertanyaannya cukup menarik, karena pada saat kami mempresentasikan ini yang ditanyakan adalah bagaimana sekiranya kalau paper ini atau usulan ini dijadikan sebuah standar. Yang selanjutnya yang kami ingin diskusikan adalah inverter-based resources. Inverter-based resources ini adalah suatu hal yang sekarang banyak digaung-gaungkan, dan memang menjanjikan banyak sekali
kesempatan-kesempatan atau kemudahan bagi kita dalam melakukan operasi sistem tenaga listrik. Kalau boleh sharing, kami di Vale Indonesia, kami di sini memiliki sebuah peralatan yang umum dikenal sebagai DC-Link, yang merupakan AC to AC converter dengan kapasitas 18 MVA dikali 2, sehingga mungkin bagi teman-teman dari industri lain yang ingin lebih tahu lanjut mengenai operasi inverter, karena kalau tidak salah memang sekarang penetrasi dari renewable sedang dijalankan oleh pemerintah, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini kami berusaha untuk melakukan sebuah studi yang kami lakukan di Amerika pada saat itu. Ini berangkat dari sebuah kekhawatiran karena memang ada perubahan pola ketika pembangkit itu bersifat mechanical rotating, seperti misalnya PLTA atau PLTD atau pembangkit tenaga gas atau steam turbine dan sebagainya. Itu adalah mechanical rotating, sehingga dia memiliki inersi yang sangat besar. Sementara ketika kita berbicara inverter, ini adalah peralatan elektronik. Nah, kami bekerja sama dengan teman-teman dari ITEC, salah satu publisher software power system, dan kami mempublikasikannya di Detroit, di USA, pada 2 kesempatan yang berbeda. Kami di sini mencoba untuk melihat apa saja sih tantangan yang ada dari penetrasi inverter. Nah, hasil studi kami mengetahui bahwa ternyata ada perubahan pola di sana. Ketika kita bisa lihat di sebelah kiri ini, kita punya 3 case yang berbeda, di mana di case A atau alpha ini merupakan kondisi di mana sistem diakomodir oleh pembangkit yang mechanical rotating, misalnya hydropower plant, steam turbine, ataupun gas turbine. Lalu di case B ini adalah pembangkit yang mostly ada inverter, dan juga yang C ini adalah gabungannya. Kita bisa lihat bahwa memang ketika semuanya inverter itu maka arus listrik akan turun. Tapi ini yang menjadi tantangan karena relay proteksi kita itu tidak bisa membaca gangguan. Maka dari itu kami mencoba mendekatinya dengan sebuah kurva 3 dimensi. Secara konvensional kita menggunakan kurva 2 dimensi, namun di sini kami mencoba mempropos menggunakan kurva 3 dimensi. Sehingga dari kurva 3 dimensi ini kita bisa mengetahui tidak hanya apakah ada gangguan di titik itu, tetapi juga bagaimana jarak relay terhadap gangguan tersebut. Sehingga kami menggunakan fitur dari tegangan, dari arus, dan juga dari fungsi waktu di sana. Kurang lebih hasilnya seperti ini, sehingga kita bisa memitigasi kira-kira gangguan kita itu lokasinya di mana dan seperti apa. Lantas pertanyaan Bapak Ibu sekalian pasti, oke, itu hanya dilakukan di simulasi. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Syukurlah di lab kami pada saat itu di ITS, di LIBIS, kami sedang mengembangkan sebuah prototipe relay yang kami kerjakan bersama. Di sini saya berterima kasih banyak dengan almarhum Dr. Anang, Profesor Dr. Anang, yang menginisiasi pembuatan relay ini. Dan di sini kami punya ide yang mungkin cukup gila istilahnya. Jadi bagaimana kami bisa menaruh otaknya sebuah engine itu dalam sebuah relay. Nah, idenya sederhana. Jadi yang Bapak Ibu lihat di sini adalah relay yang umumnya dipakai, dan kami menambahkan satu fitur di sini yang berwarna merah. Kami menambahkan sebuah classifier dan determinan yang di sini fungsinya kurang lebih seperti otak dari manusia yang dimasukkan ke dalam relay. Jadi relay itu biasanya hanya bisa mengatakan, oh relay trip karena frekuensi atau karena tegangan atau karena arus. Tapi di sini kami menambahkan sebuah fitur di mana dia bisa mengatakan, oh memang arusnya naik, tapi sebenarnya itu tidak harus trip karena ini masih bagian dari produksi dan lain sebagainya. Memang kami berusaha mendiagnosis power system. Kasarannya seperti ini. Ketika Bapak dan Ibu sakit, pasti Bapak Ibu akan pergi ke dokter. Dan di sini kami ingin membuat sebuah dokter bagi power. Kami menggunakan ini, dan hasil studi kami memang belum maksimal. Kami baru bisa mencapai kurang lebih 79% akurasi dari 350 IPOH pada artificial intelligence yang kami kerjakan. Salah satu tantangan lain adalah bagaimana mengintegrasikan. Setelah kita memiliki power system, kita mengintegrasikannya. Nah, di sini kami bekerja sama, lagi-lagi dengan Pupuk Kaltim, bekerja sama dengan Kaltim Daya Mandiri, dengan Pak Binta. Kami membuat sebuah metode yang kami sebut sebagai RBMP. Ini adalah Remote Bus Multi Practice. Ini bahasa Inggrisnya, walaupun bahasa Indonesia sebenarnya ini adalah singkatan nama kami sebenarnya. Ini RBMP adalah Raffi, Binta, MP-nya adalah Margo Pujiantara. Yang waktu itu kami kembangkan bersama. Jadi tantangan di sini adalah kami ingin menggabungkan sebuah sistem, 2 sistem, tapi tantangannya ketika kita menggabungkan 2 sistem, maka kalau kita hanya menggunakan kabel,
ketika ada gangguan pasti island sebenarnya akan gangguan. Nah, dari situ kami mencoba mencari beberapa literatur dan kami memiliki ide sebuah RBMP teknik ini. RBMP teknik ini kami menggabungkan sebuah sistem di mana ketika ada dua island atau dua grid yang ingin digabungkan, dia bisa bergabung tanpa ada khawatir apabila terjadi short circuit di island sebelahnya. Dan ini kami menggabungkan fungsi dari AS limiter, dari reaktor, dan dari breaker bypass. Kami di sini sudah menyusun hingga ke dokumen front-end engineering design dan juga business case, dan memang hasilnya cukup menjanjikan. Maka saya bisa simpulkan pada kesempatan ini bahwa inklusi dari inverter ataupun renewable energy itu memang bisa mengurangi kestabilan sistem apabila protection sistemnya tidak diperbarui. Dan untuk mengatasi itu tersebut, kita bisa menggunakan kurva 3 dimensi yang kami usulkan di sini, merupakan relasi antara tegangan, arus, dan waktu. Dan untuk mempercepat proses deteksi itu, kami mengusulkan penggunaan artificial intelligence sebagai bantuan pada engineer untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kedepannya, bagi teman-teman peneliti maupun di industri, kita bisa melakukan studi bersama. Umumnya adalah kita harus menggunakan point on wave. Artinya kita melihat struktur sinyalnya daripada hanya nilai yang terbaca. Lalu kita bisa menggunakan hardware in loop sehingga apa yang kita simulasikan itu lebih akurat. Nah, di sini nanti ada metode yang disebut sebagai digital twin, dan juga kita harus comply ke beberapa protokol yang tersedia. Pada kesempatan ini memang sejauh ini pada tahun 2018 hingga 2021 bersama dengan tim, saya pribadi sangat berterima kasih mendapatkan kesempatan kami bisa mempublikasikan 4 jurnal paper, 2 diantaranya saat ini masih in press, lalu ada 16 international conference dan proceeding yang sudah kami presentasikan. Ada 2 buku yang telah kami publikasikan, 1 paten yang saat ini dalam draft, dan hingga saat ini kami memiliki hampir 49 ministerial project bersama teman-teman sekalian. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berterima kasih kepada para promotor, kepada Dr. Ed Mulyadi dan Dr. Nelms di Auburn, dan juga Dr. David, Dr. Anang almarhum, dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Foto ini adalah foto salah satu yang mungkin cukup fenomenal bagi kami di Vale. Ini adalah pembangkit kami dari Larona hingga sekarang ini. Sehingga total pembangkitan kami secara nameplate mungkin bisa mencapai 400 megawatt. Dan ini bisa menekan emisi karbon kami karena ini adalah murni dari pembangkit tenaga air. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan atas doa baik Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya Pak Raki. Dilanjutkan dengan sambutan dari tanggapan dari panelis 1. Kepada Pak Ardiono, dipersilakan Pak. Baik. Ini pertama kali saya ucapkan kepada Raki ya, selamat ya Nadia. Tapi kok kelihatan tambah gemuk ya lagi ya. Kelihatan apa ya. Iya, Pak. Jadi makannya teratur, Pak. Oh, begitu ya. Ya, tapi kalau Andika kok tetap ya. Pak Andika ini betul ya. Salut saya ya. Berarti ya, mengatur waktunya. Dan juga Anissa nih. Sudah lama nggak ketemu juga ya Anissa ya. Iya, Pak. Apa kabar, Pak? Dan, baik. Dan juga Pak Nugroho ini ya. Oke. Baik, ya. Pertama lagi tadi saya mohon maaf sekali bahwa ada di Prof Heri, sehingga Prof Heri tidak bisa join begitu. Pertama memang Prof Heri ada acara, yaitu adalah kebetulan ada KRI juga. Sebenarnya jadwalnya sudah digeser beliau, tetapi ya Bapak kita satu ini kan agak beda soalnya ya. Komputernya kan pakai Linux, sehingga ternyata tidak available di Linux ini, sehingga beliaunya tidak bisa join begitu. Jadi salam saja ke Raki dan teman-teman di sana dengan bapak-bapak yang lain bahwa Pak Heri jadi titip salam begitu. Baik, untuk saya ini Raki, memang itu menjadi yang
challenge-nya ke depan yang saya ingin. Kenapa begini? Saya dulu pada saat saya mau pulang dari S3 dari Jepang itu profesor saya sudah berdiskusi banyak panjang lebar. Salah satunya adalah kekhawatiran bahwa di negara-negara maju, mungkin di kita enggak, mungkin masih banyak engineer, tapi di negara maju seperti Jepang sendiri, itu sekarang itu adalah engineer ini semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena anak-anak muda itu tidak ingin bekerja sebagai engineer. Nggak tahu saya alasannya apa, tapi mungkin dari berbagai macam pada saat saya studi di sana, itu mencari gaji yang lebih besar mungkin ya. Nah, dan kerja yang enak, sehingga tidak mau menjadi engineer mereka. Mungkin engineer itu sengsara atau mereka nggak ngerti, padahal itu adalah rohnya dari sistem kita. Jadi misalnya sistem kita itu kita harus punya engineer. Dan untuk mendidik engineer, perilaku seperti sampai sekarang itu saya sampai alami, itu kan butuh waktu yang panjang. Kemudian di situ juga butuh di situ adalah di samping knowledge juga latihan dan juga di situ langsung terjun di industri yang panjang. Nah, itu kan yang Raki kembangkan itu akan sebagian kecil. Nah, bagaimana challenge ke depan sehingga bahwa desainnya Raki itu bisa dibuatkan menjadi betul-betul menjadi standar dan itu adalah sebagai nanti ke depan itu menjadi kalau setting relay di sebuah sistem itu adalah menjadi acuan kita. Jadi kan itu menjadi sebuah itu adalah seorang yang expert begitu. Sehingga kita tidak perlu susah-susah. Misalkan di situ mendidik terlalu lama seorang engineer itu menjadi expert. Nah, kalau terlalu expert seperti itu kepada Pak Margo kemudian kita misalkan ingin mendapatkan seorang seperti Pak Margo misalkan dalam jumlah yang banyak, itu kita akan kesulitan begitu. Nah, bagaimana pandangannya Pak Raki begitu ke depannya challenge untuk itu begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ardiono atas masukannya Pak. Jadi memang ini Pak Ardiono ini adalah dosen saya dari saya S1 dan saya banyak belajar dari beliau terkait tantangan-tantangan tersebut. Memang ke depannya apa yang kami lakukan ini di sini tidak lebih dan tidak bukan untuk membuat sebuah sistem baru Pak ya. Tapi di AI yang kami kembangkan ini adalah sebenarnya kalau boleh jujur apa yang kami dapatkan di kelas selama perkuliahan itu dari kuliahnya Pak Ardiono, kuliahnya Pak Marco, dari dosen-dosen sekalian dan juga teman-teman di kampus lain dan juga di institut lain, kami mencoba menggabungkan itu semua dalam sebuah sistem. Dan selanjutnya sistem itu nanti yang yaitu tadi dapat mereplikasi hal-hal yang positif. Jadi memang seperti itu. Jadi memang tujuan AI di sini kita harus kembangkan bersama untuk suatu hal yang istilahnya kita bisa kontrol, tapi itu memudahkan para engineer. Saya sangat sepakat dengan Pak Ardiono atas hal tersebut, Pak. Kurang lebih gitu ya Pak Ardiono ya. Oke. Baik. Oke, baik. Kebetulan Anissa sedang ke toilet, jadi mungkin untuk selanjutnya kami mempersilahkan dengan hormat tanggapan selanjutnya dari Director of Health and Safety Security kepada Bapak Idewa Wirantaya, kami persilahkan. Ya, mungkin Pak Dewa belum bisa bergabung. Baik, mungkin selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Nugraha Agung Wibowo untuk memberikan tanggapan dan diskusi panel. Kami persilakan, Pak. Aduh, lanjut saya nih, Mas. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat dulu, Pak Dr. Raki, untuk ininya. Hasil sekolahnya. Kalau tanggapan pribadi saya sih sebetulnya selama ini kan sempat ikut belajar juga ya dengan Mas Raki. Ini benar-benar sangat berguna nih Mas. Beberapa penelitian yang dikerjakan gitu dulu waktu zaman masih kuliah bareng itu rasanya pengen cepat-cepat balik pabrik saya. Gimana caranya
bisa segera diimplementasikan lah. Ini kan kelihatannya kalau untuk saya Pak sebagai engineer gitu di Pupuk Kujang itu kayak wah ini sangat menarik ini, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Mas Raki, Pak Margo dan lain-lain itu benar-benar men-challenge gitu. Saya sebagai engineer gitu rasanya pengen cepat selesai, pengen cepat balik, terus pengen diimplementasikan gitu. Nah, untuk tanggapan saya Mas Raki, saya bukan tanggapan sih, tapi saya pengen bertanya ini malahan ini kan ini Pak di Pupuk Kujang Cikampek ini Jawa Barat itu kan sekarang baru gempar ini Pak. Kemarin ada dari Gubernur Jawa Barat juga yang menginformasikan bahwa seluruh industri di Jawa Barat itu harus menggunakan PLTS. Terus di manajemen kita juga di Pupuk Indonesia itu gimana caranya kita bisa menggunakan PLTS. Nah, ini kan mungkin sangat berhubungan sekali nih ya dengan penelitian yang Mas Raki lakukan nih. Sebetulnya bagi saya nggak ada masalah sih Pak, karena memang kedepannya pasti bakal PLTS itu bakal ada lah. Nah, yang kita takutkan adalah kan kayak tadi nih secara singkat saya baca presentasi dari Mas Raki itu bahwa ada beberapa pengaruh yang mungkin bisa menyebabkan malfunction trip ataupun tidak terdeteksi pada sistem koordinasi proteksi. Nah, mungkin tanggapan Mas Raki nih Mas, ketika memang kita sebetulnya kalau memang independen sih nggak ada masalah, tapi ketika memang akan diintegrasikan kepada sistem existing gitu, itu apa yang perlu kita perhatikan Mas? Misalnya apabila kita akan menerapkan beberapa PLTS mungkin dalam kapasitas yang besar gitu. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Nugraha Agung Wibowo. Memang dengan Pak Agung ini kami pernah bekerja sama beberapa kali Pak ya. Jadi memang waktu itu ada pekerjaan di PLN dan juga ada pekerjaan load shedding. Nah ini yang saya sampaikan tadi ini berkaitan nantinya Pak. Jadi memang mungkin nanti Pak Margo juga bisa menanggapi Pak ya di belakang. Jadi memang terkait penetrasi inverter, ini nanti akan ada hubungannya terkait berapa jumlah penetrasi dalam persentase yang masuk ke sistem. Ketika semakin banyak presentasi beban yang akan diambil oleh PV, pasti berhubungan dengan skema load shedding, karena nanti ketika dia ada dua kondisi, ketika dia tidak sinkron, maka beban kita akan turun. Tapi ketika kita sinkron, nah ini nanti akan jadi masalah ini. Apakah ketika terjadi blackout, baik itu dari generator maupun dari PLN maupun dari sebagainya, siapa yang menjaga frekuensi itu sendiri? Nah di sini nanti harus ada controller yang sedemikian cepat sehingga dia bisa mengcover beban-beban tersebut. Kalau dari sudut pandang proteksi pasti nanti ada pengaruhnya Pak Agung. Jadi memang karena tipikal arus dari inverter itu tidak seberapa besar ya, karena dia dibatasi oleh komponen power elektronik, maka relay kita harus bisa sensitif namun tidak oversensitif terhadap gangguan-gangguan yang terjadi. Nah mungkin kalau Pak Agung dari teman-teman Pupuk Kujang mau jalan-jalan ke Vale untuk lihat-lihat inverter, kami juga boleh Pak. Kami mungkin bisa diaturkan ya, mungkin di sini ada Pak Abu, ada Pak Dewa, para peninggi kami bisa kita saling sharing. Artinya di tempat kami ada satu AC to AC converter dan itu responnya sangat cepat. Dia bisa jadi frekuensi kontrol, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kurang lebih gitu Pak Agung, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Raki atas jawabannya. Semoga COVID ini cepat selesai, jadi Pupuk Kujang bisa ke sana nanti Mas. Siap. Kami siap menyambut. Terima kasih Pak Agung. Oke, terima kasih Mas Pak Nugraha atas tanggapannya mengenai ini tadi diskusinya juga sangat menarik ya. Kami sangat terbuka sepertinya dengan kedatangan Bapak biar kita bisa diskusi lebih lanjut kan mengenai bagaimana sih perkembangan industri seharusnya. Dilanjutkan dengan tanggapan dari panelis Dr. Insinyur I. Dewa Wirantaya. Silakan Pak Dewa, monggo Pak. Pak Dewa sepertinya masih mute ya Pak.
Masih mute. Halo. Masih mute. Yuk. Selamat. Halo Ya. Pak Dewa. Wah, sebelumnya saya mohon maaf ini ya, saya punya 3 devices, tiga-tiganya error bersamaan gitu. Hingga akhirnya saya putuskan, saya reset. Dan sepertinya dalam dunia plan itu kata reset itu adalah kata paling ampuh kalau kita ada problem langsung, kalau udah mentok langsung kita reset semua komputer dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Mas Raki ya, sudah memasuki masa babak akhir. Mudah-mudahan prestasi terus dilanjutkan dan saya secara pribadi sebagai kakak kelas sangat bangga. Adik-adik saya, junior saya, kita di TS semua menjadi meraih prestasi khususnya di PT Vale Indonesia ini. Adapun yang saya concern, saya jujur aja tidak fokus masuk ke technical karena saya sudah 17 tahun, hampir 25 tahun di dunia industri, mungkin technical sudah banyak yang saya lupa, lebih banyak ke manajerial. Yang penting saya fokuskan di sini, apapun bentuknya teknologi, at the end kita akan berbicara economic value maupun risk. Ya, teknologi diharapkan bisa mempermudah manusia, bisa memberikan economic value, bisa meringankan beban orang dan sebagainya, sehingga kita bisa lebih ramah lingkungan, lebih selamat, dan sudah pasti lebih sehat dalam kehidupan kita. Adapun yang saya tanyakan bahwasannya tadi Raki menyebutkan ya Mas Raki yang memadukan 3 ya, frekuensi, arus, dan voltage seperti itu ya dengan logik dan sebagainya. Saya hanya berbicara dari konsep risk karena apapun nanti temuannya ini harapan kita memang memberikan added value bagi dunia industri khususnya PT Vale Indonesia. Apakah mampu diterapkan atau tidak nantinya. Nah ini sudah pasti saya menyimak konsep dari management of change process, apakah sudah dilakukan assessment dengan temuan-temuan ini, karena yang namanya relay proteksi, apalagi kita berbicara dengan arus yang sangat besar, voltage yang sangat tinggi dan sebagainya, seperti PT Vale Indonesia, kita bermain di cukup tinggi, kita bermain dengan purni sekian megawatt dan sebagainya. Apa kira-kira dampak risk dan sebagainya ketika ini diimplementasikan menjadi sebuah prototipe. Tentunya bagi perusahaan-perusahaan besar yang kita berbicara tonnage, yang kita berbicara respon time yang cukup cepat, kehilangan 1 menit 1 jam produksi itu adalah sangat signifikan. Mungkin itu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Dewa, senior saya yang walaupun kita nggak pernah ketemu di kampus Pak ya, ketemunya di Vale Pak ya. Jauh. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi memang terkait protection relay yang kami kembangkan sebelumnya itu kami sudah pernah melakukan sebuah bisnis case study gitu Pak ya. Termasuk di sananya adalah risk assessment. Memang apabila kita langsung menerapkan pada level saat ini, kami kemarin sudah menghitung akurasi kami itu masih 79%. Artinya kami masih memiliki peluang 21% relay itu failure. Nah, dari situ memang dulu waktu saya pribadi masih di kampus gitu ya, kami sudah mengatur beberapa step plan, ada beberapa testing yang kami lakukan untuk mengimprove relay tersebut. Dan juga tidak hanya terkait operasional fungsional, tapi juga pada kondisi-kondisi yang hazardous, misalnya apabila terjadi kebakaran. Apakah relay itu sendiri device-nya kuat terhadap perlindungan ketahanan api, atau misalnya flame retardant dan lain sebagainya. Yang kedua, apabila terkena percikan air. Nah, memang ini adalah suatu hal yang tantangan besar jika memang hanya dikerjakan oleh kampus saja. Karena saya percaya kampus itu bekerja di ranah lab dan tidak banyak dapat masukan dalam tanda kutip masukan yang aneh-aneh, dan itu hanya dapat dari teman-teman industri. Kemarin kami mencoba mengcapture beberapa masalah itu dengan teman-teman industri, dan memang terakhir, saya mohon maaf ini ke Pak Ardiono, Pak Marco, saya keluar dari tim untuk mengerjakan paten tersebut. Memang masih dalam on progress pekerjaan Pak. Namun itu yang tadi saya sampaikan di awal, memang harapan kami dari kesempatan ini di Indonesia Pak, kita tidak hanya berbicara di tempat kerja kita masing-masing. Di Indonesia apabila industri, kampus, dan komersil itu bisa bergabung, saya yakin produk-produk Indonesia itu bisa mengalahkan produk-produk yang dari negara maju yang sekarang ini, karena resource kita sudah sangat mumpuni Pak. Kurang lebih gitu Pak Dewa, semoga bisa menjawab. Nah, tadi masih mute Pak Dewa. Masih mute Pak Dewa. Masih mute beli. Masih mute beli. Oke, mohon maaf gitu ya.
Terima kasih ya atas penjelasannya. Pada dasarnya PT Vale Indonesia ini adalah tempat yang baik ya. Raki saat ini bekerja di PT Vale untuk mengimplementasikan ide-idenya. Dan kita bangga ya para engineer kita, apalagi ada stempel merah putih di bahu itu ya. Kita coba sekarang engage supaya benar-benar anak bangsa itu bisa moving forward. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dewa. Terima kasih Pak Dewa atas tanggapan dari presentasi Mas Raki. Sekarang dilanjutkan dengan Pak Insinyur Simeon Sitepu selaku Senior Manager Utility Engineering, Reliability and Maintenance System. Silakan Pak Simeon. Oke, terima kasih Nisa ya. Ya, selamat ya Raki ya. Sudah doktor ya. Oke. Dari yang dipresentasikan tadi Mas Raki ya, saya menjadi semakin yakin dan bersyukur ya bahwa ternyata saya tidak salah dalam memutuskan agar Raki bergabung di timnya Utilities Engineering. Dan saya sangat yakin bahwa pilihannya Raki juga tepat ya untuk bergabung dengan kami di sini. Karena yang tadi diteliti sama Mas Raki itu ada di sini semua ya. Jadi kita tahu bersama bahwa yang men-trigger breakout kita di sini dominannya apa Raki tahu. Walaupun baru 2 bulan di sini ya, belum sampai 2 bulan malah. Tapi Mas Raki udah tahu bahwa sebenarnya apa sebenarnya yang menjadi trigger utama di sini breakout. Dan juga Raki juga tahu bahwa kita punya deselling dan Raki tahu proses apa yang harus kita lakukan dengan apa yang kita punya sekarang. Dan kebetulan tadi juga kita diskusi dengan Pak Vini ya tentang SPLC dan sangat tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana. Jadi connect ya Raki ya. Jadi saya yakin sekali bahwa Raki akan betah di sini. Oke. Pertanyaan saya ada. Oke, pertanyaan saya adalah tadi kan studinya sangat mendalam ya. Jadi dan tahu persis apa yang terjadi di PT Vale. Kira-kira apa nih Mas Raki ya? Kira-kira yang sangat paling dekat ya di short term lah yang bisa dilakukan untuk improve power system kita dari perspektif dari protection relay dan juga tadi inverter tadi. Monggo silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Simeon. Saya mohon izin menjawab secara global Pak ya, karena ini kan kita di konsumsi publik Pak, jadi saya akan jawab secara global. Pada kesempatan ini memang ketika kita berbicara protection relay, itu kita harus mengerti dulu karakteristik dan pola operasi dari sistem kita Pak. Kita tidak bisa mengerjakan atau menyusun sebuah koordinasi proteksi apabila kita tidak mengerti apa saja peralatan kita, kebutuhan kita seperti apa. Dan memang itu adalah tantangan besar kita bersama. Kita harus benar-benar mengerti apa yang ada di sini. Maka dari itu saya hingga saat ini masih mencari dalam tanda kutip filosofi operasi dari pabrik kita ini Pak. Yang kedua terkait inverter, ini memang tantangan besar kita bersama. Kita memiliki resource yang sangat luar biasa dan saya percaya mungkin tidak dimiliki di tempat lain di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara seperti itu Pak ya. Dan ini harus kita optimalkan bersama. Memang tantangannya adalah karena ini barangnya tidak umum atau unik, sehingga kita tidak bisa bertanya kemana-mana. Dan disinilah saya percaya teman-teman rekan-rekan engineer yang ada di Vale pasti bekerja dengan sangat keras dan sangat cerdas untuk memahami karakter dari inverter itu. Sehingga saya percaya dengan kerjasama yang solid kita bisa mengetahui karakter bersama dan kita bisa dapatkan setting yang baik sehingga kita bisa tidur nyenyak tiap hari. Katanya kurang lebih seperti itu. Nah, saya mohon izin mungkin Pak dosen-dosen saya, Pak Marco, Pak Arjono, Pak Simeon ini adalah orang yang meng-hire saya Pak. Jadi kalau pertanyaannya kenapa saya kepala ya mungkin karena Pak Simeon ini Pak. Jadi kalau ada apa-apa tolong disalahkan bukan saya tapi Pak Simeon. Gue kan Pak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya terima kasih banyak Pak Simeon atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Simeon. Terima kasih Pak. Ya, thank you Raki. Thank you Nisa. Terima kasih Pak Simeon atas pertanyaannya, cukup menarik juga ya pertanyaan dari Pak Simeon. Sekarang kita lanjutkan tanggapan dari panelis Andikta,
Dwi Hirlanda, STMT, Electrical Engineer dari Kilang Pertamina Internasional Cilacap. Monggo, Mas Andikta. Halo, Halo, ya Mas Andika. suara saya jelas nggak? Jelas Mas, terdengar jelas. Ya, ini mohon maaf nih, kebetulan di kilang sinyal juga agak susah ya. Jadi ini yang saya khawatirkan nih untuk diskusi kali ini ya, karena online dan ya sangat bergantung dengan sinyal ya. Jadi ya kita cobalah semaksimal mungkin. Semoga tidak ada gangguan. Ya, sebelumnya mohon izin Pak Margo, Pak Ardiono, Pak Roni ya. Ya Pak, saya kembali lagi nih Pak. Kita bertemu lagi di acaranya Mas Raki. Selamat ya Mas Raki ya, sudah doktor. Jadi ini bukan pertama kali kita ketemu. Sudah ya mungkin kesekian kalinya ya. Yang tadinya jadi dari satu tim, terus sempat kerja bersama ya dari ITS dengan Pertamina, dan alhamdulillah banyak inputan dari teman-teman ITS untuk Pertamina, khususnya Kilang Pertamina Internasional Unit 4 Cilacap. Ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Andikta Dwi Hirlanda dari Electrical Engineer dari Kilang Pertamina Internasional Unit 4 Cilacap. Mungkin saya mau menyambung ya dari Mas Nugraha tadi ya, yang dari Pupuk Kujang. Jadi memang saat ini kita sedang di-push ya untuk meningkatkan penetrasi renewable energy. Ya kalau di RU4 ini kebetulan kami sudah terpasang sebesar 2,3 megawatt. Walaupun skalanya masih di perumahan, namun ini cukup membuat sangat men-challenge lah. Karena yang kami pasang adalah PV dengan sistem on-grid. Jadi on-grid ini dengan PLN dan kita pasangnya tersebar. Jadi kurang lebih ada 30 sampai 40 inverter yang terpasang di perumahan tersebut, dan jaraknya cukup jauh dari satu perumahan ke perumahan lainnya. Kebetulan di sini kita punya 3 perumahan, ya jaraknya nggak berdekatan, dan inilah challenge-nya. Jadi kita banyak sekali kita pasang PV tersebut anggap saja di perumahan B dan C. Jadi saat siang hari perumahan B dan C itu akan mengekspor daya itu ke perumahan A. Nah, challenge-nya di sini adalah dari penetrasi renewable energy PV yang kita pasang di level tegangan 0,4 di perumahan B dan C, untuk sampai di perumahan C di level tegangan 0,4 ini harus melewati berbagai level tegangan. Jadi dari level tegangan 0,4 akan dinaikkan ke level tegangan 13,8, dari 13,8 akan dinaikkan ke 20 kV, dari 20 kV akan diturunkan ke 3,45, baru nanti di perumahan C-nya akan digunakan di 0,4. Selama ini kita menggunakan trafo tersebut sebagai step down trafo, tapi dengan adanya penetrasi renewable energy ini, trafo-trafo tersebut sekarang sudah dual fungsi menjadi step up trafo juga gitu. Itu permasalahan kami yang pertama. Jadi memang ini hal yang baru buat kami, dan kami harus men-challenge agar suplai daya yang dari PLTS itu bisa maksimal. Permasalahan selanjutnya adalah dengan adanya pembangkit yang tersebar tersebut, DG yang tersebar, itu permasalahan ada di sistem relay proteksi. Ya, tadi mungkin Mas Raki ya itu menjelaskan penetrasi di inverter based resource. Jadi memang ini case-nya ada di kilang kami. Ini benar-benar nyata, ini case-nya. Memang setting untuk
proteksi ini menjadi challenging sekali ya, karena dengan proteksi OCR, overcurrent relay yang existing, kebetulan kami di sini karena di level tegangan 0,4 ya penetrasi renewable energinya, kami menggunakan trip unit dari ACB. Nah, ini untuk melakukan koordinasinya itu lumayan susah karena butuh mensimulasikan arus kontribusi dan kita harus mencari arus kontribusi minimum dan kita mainkan koordinasi proteksi itu di time dial relay ya untuk mungkin misalkan kita pakai inverse gitu. Cuma sayangnya untuk di trip unit ACB itu kita masih menggunakan deep switch ya yang pilihannya nggak banyak. Jadi untuk menentukan grading time-nya itu benar-benar sangat susah dan kemungkinan untuk miskoordinasinya itu juga masih lumayan cukup besar gitu. Tapi kita sudah optimal mungkin dan sebelumnya kita juga sudah sempat berpikir apakah sebaiknya kita menambahkan 51 VR voltage restraint atau directional relay gitu. Nah, ini yang ternyata terjawab di sini ya di di penelitian Mas Raki ya. Ternyata untuk menambahkan inputan tegangan ini sangat membantu gitu. Nah, ini dari hasil penelitian tersebut ini sangat menjawab pertanyaan kami selama ini, sistem proteksi seperti apa yang tepat untuk membuat selektivitas dari koordinasi proteksi, dan ya harapan kami sih untuk penelitian Mas Raki ini bisa terus dikembangkan dan diuji di sistem, mungkin di sistem yang kompleksitasnya lebih tinggi ya, biar bisa lebih proven dan prototipe yang tadi disebutkan itu bisa kami coba gitu ya, bisa diimplementasikan di kilang kami gitu. Ya, namun tentunya dengan ya harapan kami ya dengan adanya perintah dari kementerian ya mengenai penetrasi renewable energy ini, ya tetap ya semangat kita untuk menambah bauran energi khususnya energi terbarukan itu bisa membantu untuk semakin masifnya target bauran energi. Namun dari sisi kehandalan, khususnya kehandalan sistem kelistrikan itu juga terjaga. Mungkin itu keluh kesah dari kami nih di RU4 Cilacap, Mas Raki dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika atas tanggapan dan sharingnya. Nah, ini yang sangat menarik nih Pak ya. Artinya memang tantangan kita ini tantangan bersama Pak. Tidak hanya teman-teman Pertamina yang merasakan, tapi juga teman-teman di industri lain. Kami pun di Bali juga punya tantangan yang bersama. Dan saya yakin teman-teman tadi yang sama Pak Nugraha di Pupuk juga punya tantangan yang sama. Mungkin teman-teman di pelabuhan yang di Pelindo, saya melihat ada beberapa teman-teman dari Pelindo, dari TPS, Perspektif Surabaya. Nah, ini memang tantangan kita bersama. Dan memang apa yang kami lakukan sebelumnya itu memang kami berusaha membuat sebuah penelitian yang tepat guna dan bisa diaplikasikan di lapangan. Memang menanggapi yang disampaikan oleh Pak Andika ini, Pak Andika ini memang dulu senior saya yang ngajarkan saya etap ya dulu Mas Andika ini. Jadi saya sangat berterima kasih. Dan memang tadi yang disampaikan terkait penetrasi PV, memang tantangannya ke depannya kita tidak bisa bergantung hanya pada satu parameter saja. Arus saja itu tidak bisa, karena memang akan menjadi kecil. Kita bisa menggunakan voltage dan sebenarnya ada beberapa parameter lain yang kita bisa gunakan. Nah, ini mungkin angin segar juga bagi teman-teman di peneliti, baik di ITS maupun di kampus lain, bahwa ini sudah mulai terjalin. Tadi Pak Andika menyampaikan dari Pertamina membuka diri kalau memang mau ada studi yang kira-kira bisa tepat guna, kita bisa lakukan. Dengan tentu tadi yang seperti Pak Dewa sampaikan, kita harus mempertimbangkan risiko-risikonya. Nggak artinya kita membuat satu prototipe lalu dipasang di industri ya, nanti risikonya sangat besar. Karena kalau listrik mungkin bisa dinyalakan dalam hitungan menit, tapi kalau production plan itu kita harus hitungannya jam dan mungkin hari untuk yang prosesnya cukup panjang.
Jadi mungkin itu yang bisa saya tanggapi Pak Andika. Semoga kerjasama kita bisa berlanjut. Selanjutnya kalau Pak Andika mau sharing-sharing lebih lanjut, mau melihat sistemnya Vale atau teman-teman Vale mau ke Pertamina, mungkin nanti kita bisa saling sharing di sana. Kurang lebih gitu Pak Andika. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Raki. Semoga kedepannya makin sukses. Baik, Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke, baik. Terima kasih Pak Andikta dan Mas Raki. Sekarang kita lanjut ke tanggapan panelis dan closing speech dari Bapak Dr. Insinyur Margo Pujiantara, MT. Monggo Pak Margo. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat ke Mas Raki dan selamat untuk Vale Indonesia. Karena nemunya susah ini ya. Pertama saya melihat gambar tadi itu luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Di mana Vale bisa memenuhi energinya dari dirinya sendiri. Itu luar biasa. Karena kalau beli itu luar biasa mahalnya. Dan di sana ternyata punya PLTA lagi ada 4 stage saya lihat tadi ya. Ada 4 stage. Ya. Itu merupakan pembangkit yang respon time-nya paling cepat. Ya. Dan saya senang sekali Mas Raki ada di sana, di mana saya ketemu dengan Mas Raki itu total intent itu betul-betul intent itu 6 tahun. Mulai S1, S2 sampai S3. Di mana S1 Mas Raki sudah jadi tim saya. Jadi pertama saya suruh nyusun etap dulu. Akhirnya kelut kayak ini macam-macam sampai menjadi bisa luar biasa. Dan selama bekerja sama dengan Mas Raki ada rasa yang sangat puas. Rasa yang sangat puas. Terima kasih Mas Raki sudah dibantu selama ini. Dan kebetulan proyek kami memang jumlahnya luar biasa banyak. Jadi kalau Mas Raki ngomongnya 46 itu sejak tahun berapa tadi? Tahun 18 Pak. Sampai 20 ya. Sampai 21 ya. Nah, tapi sebelumnya yang awal, Pak. Ya, 21 sebelumnya belum disebut. Sampai akhir. Jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Sehingga Mas Raki sudah punya pengalaman yang sangat banyak, mulai dari proteksi, ya, proteksi yang paling gampang, proteksi feeder, proteksi motor, sampai ke proteksi generator dan terakhir ke proteksi sistem. Ya, karena untuk mencari seseorang yang bisa memproteksi sebuah sistem itu sangat sulit. Sangat sulit. Kenapa begitu? Kalau tidak sangat sulit tentunya saya tidak pernah terpakai. Termasuk itu tadi. Karena dengan melihat sistemnya seperti apa, nanti kita langsung bisa menentukan prosesnya, oh harusnya seperti ini. Itu cukup dilihat saja sistemnya seperti apa, maka prosesnya harus seperti ini, koordinasinya harus seperti ini. Itu sudah kelihatan. Ya. Dan selama ini industri itu ada melakukan proteksi adalah untuk parsial. Barang saya proteksi seperti ini, pembangkit saya proteksi ini, feeder saya proteksi ini. Artinya apa? Kalau ada gangguan, dimanapun rata-rata terus terjadi blackout. Nah, ini sudah saya tularkan ke Mas Raki caranya melihat itu seperti apa, dan dilala Mas Raki itu orangnya kan pinter. Jadi cepat tanggap, jadi melebihi dari dosennya, melebihi dari saya sendiri kemampuannya. Luar biasa. Ya. Tapi karena namanya sudah terlanjur nama saya berada di luar ya, muternya ke situ. Mungkin nanti Pertamina tadi Mas Andika mungkin telepon saya lagi untuk perkara ini tadi. Untuk kami memang tidak masalah untuk mengatasi itu, bukan sebuah hal yang sulit ya, itu tidak sulit. Dan saya yakin kalau kami bisa melakukan dan Mas Raki juga pasti bisa melakukan. Apalagi di sana ya di Vale Indonesia ya. Ternyata yang di luar dugaan saya bebannya cukup kompleks. Cukup kompleks. Tidak hanya motor-motor saja, tetapi di situ ada banyak drive, ya, ada pembangkit dari air, ya. Saya tidak tahu apakah ada pembangkit konvensional atau tidak. Kalau ada, itu gabungannya luar biasa, ya. Sehingga di situ harus lengkap, ahli proteksi sistem, ahli proteksi alat, ahli proteksi feeder, ahli transient stability, ya, sangat diperlukan. Terus yang terakhir apa? Ahli operasional, baginya bagaimana paling optimum dan paling aman. Karena kalau kita melihat hanya operasinya paling murah, mudah.
Kalau yang mau paling kuat mudah, tapi yang paling optimal itu seperti apa? Nah itu tantangannya di situ. Ya. Tapi saya yakin Mas Raki bisa. Ya, Mas Raki bisa. Dan kami sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Mas Raki. Saling curhat-curhatan. Kalau ada masalah saling curhat-curhatan. Jadi solusinya, oh seperti itu kira-kira. Kira-kira seperti itu, dan mudah-mudahan kerasan di sana, ya. Kerjasama kita cukup banyak, atau bisa dibilang banyak sekali, yang mudah-mudahan kerasan. Termasuk Mas Andikta itu tadi juga kerjasama dengan kami selama masih S1 dan S2. Kalau Mas Raki sampai S3, kalau Mbak Anissa sampai S1, semuanya pernah bekerja sama dengan dan pernah belajar di dalam wadah yang sama. Mudah-mudahan hasilnya menjadi baik, harapan saya itu. Dan mudah-mudahan Mas Raki bisa selain mengamalkan ilmunya juga bisa mengembangkan ilmunya. Itu yang paling penting. Karena tantangan sebagai dokter itu adalah bisa mengembangkan ilmunya dengan baik. Karena kalau sudah bertitel dokter itu ngomong tidak boleh salah. Setiap omongan itu nanti pasti diturut. Istilahnya kalau orang Jawa ngomong itu jadi itu geni. Sangat sekali ya. Itu jadi itu geni. Sehingga harus betul. Dan Mas Raki sudah melakukan itu. Sudah banyak sekali membantu saya dan sudah terbukti. Kalau dulu saya bekerja sama dengan yang lainnya, selama itu selalu saya cek dulu. Sehingga banyak revisi, ada revisi macam-macam. Itu untuk perbaikan. Tapi karena Mas Raki waktunya sangat panjang. Ya. Begitu masuk, saya lihat, saya cek, akhirnya setiap pekerjaan saya tidak pernah cek. Ya. Dulu awalnya Mas Raki lulus dulu, ya. Saya tawarkan, kamu tidak usah kerja dulu, ikut gabung saya saja dulu. Nanti gajimu di sana berapa sekian? Oke, saya kasih sekian. Sambil belajar, sambil proyek, sambil bisa jadi. Dan akhirnya balik lagi, ketemu lagi. Oke Mas Raki, ya mudah-mudahan sukses di situ, ya. Nanti Anda, kalau saya yakin untuk masalah hard skill, saya yakin itu bukan masalah. Tapi untuk urusan soft skill, nah itu bisa jadi masalah. Mudah-mudahan, tapi saya yakin Anda bisa karena Anda cukup humble, ya. Cukup sederhana, tidak neko-neko. Mudah-mudahan soft skill Anda bisa membantu permasalahan pekerjaan yang ada di sana. Ya. Jadi kepada bapak-bapak yang ada di Vale, mohon Raki bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Margo, dosen sekaligus dalam tanda kutip bapak kedua saya. Karena banyak sekali saya belajar dari Pak Margo, nggak cuma masalah teknis tapi juga non teknis. Mungkin kalau dilanjutkan saya bisa nangis nanti Pak. Tapi terima kasih banyak Pak Margo sudah mengizinkan saya juga untuk belajar lebih jauh, dan saya ingat banyak hal tentang Pak Margo. Jadi saya nggak bisa apa-apa, saya harus mengerjakan 300 case dalam satu malam sampai akhirnya bisa dulu sempat juga kerjasama dengan Anissa dan sebagainya untuk pengembangan ini. Saya terima kasih sekali Pak Margo, dan semoga bisa tetap keep in touch dan tetap bisa komunikasi dengan baik. Matur suwun Pak Margo, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Margo. Benar, ini ya, peribahasanya betul-betul sangat dalam sekali ya. Itu memang harus bisa diterapkan oleh semua orang gitu. Oke, untuk sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab untuk rekan-rekan yang ingin bertanya dengan Dr. Raki, silahkan bisa raise hand. Nanti kami akan coba pilih. Tunggu, oke. Kita mulai dulu dengan Bapak Fahmi. Dipersilahkan, Pak Fahmi. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan ya, selamat kepada Mas Raki. Anda luar biasa. Anda dan kami di sini di Vale dan kita sebagai tim, kami akan membuat Anda menjadi nyaman di sini. Jadi don't worry.
kita kerja tim, kita akan terapkan semua ilmunya Mas Raki. Kami di sini akan belajar banyak dari Mas Raki juga. Apa yang Mas Raki dapatkan selama studi dan pengalaman-pengalamannya di luar, insya Allah kita bisa gunakan bersama di sini. Kita akan lebih banyak sharing diskusi dan kita membantu PT Vale dalam hal menjaga sustainabilitas produksi. Seperti itu ya Mas Raki ya. Jadi saya tidak bertanya Mbak Anissa ya, saya cuma mengucapkan selamat kepada Mas Raki. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fahmi. Saya mohon bimbingannya Pak Fahmi. Semoga bisa dibimbing ya Pak ya. Dikasih tahu tips and triknya dan semoga saya juga bisa banyak belajar dan cepat belajar dari Pak Fahmi. Mohon aspeknya jangan berat-berat ya Pak Fahmi. Terima kasih Pak. Ya, mohon bantuannya juga Pak Fahmi biar di ospek dengan baik si Mas Rakinya. Bercanda, oke. Dilanjutkan lagi dengan Bapak Octavian Nur Fauzi. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas, Mbak Anissa? Iya, terdengar sangat jelas. Ya, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dulu nih ke Mas Raki ya. Mas Raki atas gelar doktor yang telah diraih nih. Saya juga pengen menyapa di sini, mungkin ada dosen-dosen saya semua di sini, Pak Margo, Pak Ardiono, tadi Pak Roni juga ya, Mbak Anissa nih, senior-senior saya semua. Kebetulan satu lab dulu masih di LIPIS ya. Mas Andikta juga mungkin nggak pernah ketemu, tapi waktu pas kuliah saya baca-baca TA-nya karena ada di lab gitu, karena terkait proteksi. Walaupun TA saya bukan tentang proteksi gitu Pak. Ya mungkin ini Mas Raki, jadi terkait tadi yang udah disampaikan yang luar biasa sekali nih terkait masalah artificial intelligence atau AI ya, dan implementasinya dalam industri relay proteksi gitu. Nah tadi mungkin juga menyambung tadi yang sudah disampaikan sama Mas Andikta juga ya. Oh sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Octavian Nur Fauzi atau yang bisa dipanggil Fauzi atau Oji ya. Saya dari SBI atau ex-Holcim ya dulunya di SBI Tuban Plan. Saya di Tuban posisinya. Jadi di pabrik semen gitu, Bapak Ibu sekalian dan Mas dan Mbak. Saya ingin ini sih mungkin kalau bicara salah satu hal yang ini ya, yang ingin saya mungkin sedikit cerita juga. Kalau waktu pada saat kita kuliah gitu kan, kita sering sekali bicara tentang banyak hal teoritikal gitu. Tapi memang pada saat masuk ke dunia industri, salah satu yang paling utama itu ya tadi bagaimana cara kita balik lagi ke masalah cost. Semua itu balik lagi gimana caranya semuanya itu serba praktis, serba harus cepat. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi terkait ini Mas. Tadi kan ada pengembangan ini ya, relay ya yang sudah dikembangkan, dan kalau nggak salah sudah ada juga prototipenya di LIPIS. Nah, saya ingin tanya juga tadi, jadi salah satu yang sedang dialami mungkin oleh banyak industri sekarang, salah satunya di SBI Tuban Plan juga, tadi menyambung juga oleh mungkin Pak Nugraha, mungkin Mas Andikta tadi terkait masalah penambahan PLTS, itu juga terjadi di pabrik kami gitu di SBI Tuban Plan. Walaupun memang masih sifatnya rencana, tapi isunya sudah menguat seperti itu, dan sepertinya akan diimplementasikan dalam jangka waktu yang dekat, itu terkait implementasi PLTS solar panel. Nah, saya ingin tanya terkait ini Mas, AI ya, implementasi AI atau artificial intelligence di relay proteksi. Jadi mungkin salah satu yang jadi perhatian kita pada saat ingin men-setting relay proteksi itu kan salah satunya adalah karakteristik beban. Nah, jadi pada saat karakteristik pembebanan itu berubah, otomatis kita juga harus evaluasi ulang apakah relay proteksi yang ada itu masih relevan atau tidak. Nah, terkait yang di SBI Tuban Plan itu tadi yang seperti saya sudah katakan sebelumnya, akan ada rencana pemasangan PLTS. Skalanya mungkin nggak besar, maksudnya nggak besar dalam artian kalau dibandingkan dengan total di kami total 80 MVA ya Mas Raki. Mungkin Mas Raki juga udah pernah main ke sini sama Pak Margo juga untuk setting proteksi di sini. Itu sekitar 8 megawatt peak gitu.
8,4 kalau nggak salah megawatt peak. Nah, itu rencana yang akan diimplementasikan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah nanti apakah memungkinkan ya Mas ya, implementasi AI ini itu dilakukan di relay existing yang dipunyai oleh industri kayak gitu. Dan kalau misalkan memungkinkan itu melalui apa? Apakah kita harus ada external device lagi yang berupa tadi mungkin program yang connect ke sistem kami ataukah seperti apa? Nah, itu mungkin bisa bisa dijelaskan ya Mas. Soalnya kalau misalkan memang bisa, saya pikir itu akan membantu sekali ketika misalkan nggak hanya untuk case penambahan PLTS ini aja, tapi ke depannya kan juga tentu pasti yang namanya industri kan ada beban-beban yang pastinya akan ditambah seperti itu Mas, seiring dengan berjalannya waktu. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Anissa, Mas Raki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Oji, saya langsung menyebutnya Oji aja atas tanggapannya. Dan ini menarik, memang saya ingat waktu dulu baru pulang dari Amerika langsung diminta ke SBI ya waktu itu ya untuk studying relay. Oke, terkait pertanyaan itu, apabila kita mau implementasikan, saya coba secara teknis, karena relay protection itu bekerja dalam waktu split second yang sangat singkat. Sulit rasanya jika kita hanya menambahkan additional feature atau peralatan tambahan. Karena kalau secara teori kita bisa berikan peralatan tambahan, kita ambil sinyalnya dari relay pembacaannya, kita proses di luar, lalu kita masukkan ke lokat relay atau relay 86 untuk tripping CB. Tapi rasanya processing time itu kok nanti jadi lebih panjang, sehingga rasanya agak susah untuk kita bisa langsung dari peralatan di luar itu langsung kirim sinyal ke CB. Karena saya khawatir processing time-nya lebih panjang. Memang sekarang sudah banyak protokol baru, salah satunya 61850 yang bisa memangkas komunikasi itu. Tapi memang untuk saat ini sebenarnya masukan yang bagus juga buat teman-teman peneliti lain. Apakah bisa kita tidak perlu mengganti keseluruhan relay karena pasti itu cukup mahal lah. Maksudnya cukup secara ekonomi tidak seefisien jika kita hanya nambahkan additional feature. Nah, ini mungkin masukan yang sangat berarti buat teman-teman peneliti, nanti bisa dilanjutkan di penelitian selanjutnya. Terima kasih banyak Oji atas masukannya. Saya kembalikan lagi ke Bu Anissa, moderator. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawabannya Mas Raki dan Mas Oji. Mungkin Mas Oji ada pertanyaan lagi ya? Atau teman-teman rekan-rekan yang lain? Dari saya cukup Mbak Anissa, terakhir ya itu aja. Selamat untuk Mas Raki atas gelar doktor yang telah diraih, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk industri sekarang Mas Raki di Vale ya. Dan mungkin untuk saya juga mudah-mudahan jangan tertutup kalau misalnya mau sharing Mas ya ke depannya. Siap Oji. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Oji. Waalaikumsalam. Oke, mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya? Sangat terbuka untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan. Ya, silahkan Pak Wahyudi Sauri. Beliau adalah Bapak Automation kita ya. Enggak, di PT Vale. Salah satu senior kami juga. Pak Wahyudi, monggo Pak. Sudah Pak, tangannya sudah. Okay. Terima kasih Pak Anissa telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya sangat senang sekali berjumpa dengan Mas Raki, dan saya sudah beberapa waktu sudah bekerja sama dengan beliau, dan saya merasakan sesuatu yang lain daripada yang lainnya. Jadi saya sangat senang sekali dan untuk bekerja sama dengan Mas Raki untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang kami selesaikan. Dari sisi automation, karena saya ini adalah bekerja di otomasi ya, jadi kalau saya lihat presentasi Mas Raki tadi mengenai protection, jadi kalau protection ada itu adalah sesuatu yang sudah final ya, jadi sistem harus berhenti dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi automation, kita itu bagaimana caranya melindungi proses yang supaya tidak berhenti. Jadi kalau seandainya ada hal-hal yang karena proteksi ini kan mengerti bahwa sistem ini harus berhenti atau harus diamankan. Tapi dari sisi proses sebenarnya yang kita butuhkan adalah bagaimana caranya kita mendeteksi lebih awal
bahwa sistem ini akan berhenti, sehingga kita dari sisi automation itu bisa mengadvise ke device lain yang membuat sistem bisa menjadi tidak sampai kepada level yang reject atau trip seperti itu. Karena dari sisi automation karena kalau kami lihat dari proteksi adalah itu adalah layer yang paling akhir gitu ya. Tapi dari sisi automation proses itu adalah kita harus bisa menerima warning dari proteksi sehingga kita bisa mengaction atau mengadvise sebuah proses yang lain untuk menghindari sistem yang lebih fatal. Kira-kira seperti itu Mas Raki, barangkali nanti kalau bisa kita kembangkan mengenai antara protection dan automation untuk lebih survive proses industri, terutama misalnya Vale dan utilities, sehingga kita bisa mengembangkan lebih lanjut dan lebih sempurna untuk proses di PT Vale. Selamat Mas Raki, makasih. Pak Kertuun, Pak Wajid, terima kasih banyak. Saya masih harus belajar banyak dari Pak Wajid terkait automation. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan itu Pak ya, sehingga ada relasi antara protection system dan automation itu sendiri Pak. Sehingga maksudnya Pak Wajid sudah tercapai Pak. Nggak harus sampai trip Pak ya, sudah bisa ada mitigasinya. Terima kasih Pak Wajid sekali lagi Pak. Semoga kita bisa bekerja sama ke depannya. Terima kasih Pak. Oke, silakan Bapak Arif Purba untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Promovendus atas tercapainya gelar akademis tertinggi dari kampus Dr. Vincentius Raki Mahindara. Tentu senang sekali diundang ke acara ini, karena di depan tadi disampaikan acara ini merupakan salah satu wadah irisan industri, komersial, dan kampus. Sedikit sharing, ini pertama kali saya kembali berdiskusi dengan Bapak Ibu dosen. Mungkin bukan di sini saya mau mempertanyakan Pak. Tadi Pak Margo di depan menyampaikan bahwa contoh kasus konteks di Jepang, keinginan anak-anak muda itu untuk menjadi engineer itu sudah tidak seperti dulu lagi. Dikarenakan memang untuk menjadi engineer itu butuh waktu, butuh latihan, dan praktis di lapangannya nanti. Nah, saya mohon dibantu Pak sharing perspektifnya kepada Promovendus dan kepada Pak Margo juga sebagai ayah Anda dari Promovenda Raki. Itu karena apa ya Pak kira-kira? Dan bagaimana Jepang itu konteksnya di Jepang mengatasi atau memitigasi rendahnya keinginan generasi itu menjadi engineer. Karena ini sangat relevan sekali. Saya kebetulan dari Universitas Indonesia, kalau bisa dikatakan dari kira satu angkatan itu yang menjadi engineer, yang bekerja sebagai engineer, kira satu angkatan ada 85 Pak. Yang benar-benar jadi engineer hanya sekitar 7 atau 8 orang saja yang benar-benar engineer. Selebihnya sudah manajemen of engineering. Terima kasih Pak, mohon dibantu perspektifnya dan sharingnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya konfirmasi Pak Margo dosen saya, ayah di kota Surabaya aja. Ayah saya sebenarnya bukan Pak Margo, ayah saya Pak Joko Susilo dan ibu saya Bu Lisana Kastina. Jadi mungkin masih ada Pak Ardiono tadi Pak Ardiono yang tadi menyampaikan statement kalau di Jepang engineer agak sudah berkurang. Karena Pak Ardiono ini adalah kepala subdirektorat pasca sarjana dan profesi. Mungkin kalau Pak Ardiono sudah belum bisa menjawab, saya coba jawab sedikit Pak Arif. Jadi memang ada perubahan tren pastinya ada perubahan tren. Ini juga dipengaruhi oleh ekonomi dan juga dipengaruhi oleh kultur atau budaya ke depannya. Kalau sekarang memang ekonomi atau kultur kita mengarah ke digitalisasi, yang mana power system itu sudah bukan lagi hal yang menarik seperti 10 atau 15 tahun yang lalu. Tapi bukan berarti power system tidak dibutuhkan. Digital tidak bisa terjadi kalau nggak ada energi. Contoh sederhananya saat kita nggak ada koneksi internet, kita bingung. Sama halnya kita bingung kalau mati lampu. Jadi menurut saya itu adalah part of proses. Orangnya sama, cuma trennya saja yang berubah. Nah, mungkin
ini memang jadi tantangan karena penggunaan AI ke depannya tantangannya di situ. Walaupun kita berubah tren, kita harus bisa tetap ide-ide dasarnya harus terdokumentasikan dengan baik sehingga bisa turun ke generasi-generasi berikutnya. Kurang lebih begitu Pak Arif yang bisa saya jawab. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Sedikit mohon izin saya potong. Apakah Prof. Heri sudah bergabung ya? Infonya bergabung lewat laptopnya Pak Gigi. Mungkin kalau bergabung bisa itu Prof. Heri. Namun kalau belum nanti saya coba saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Oke. Terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Sungguh sangat menarik juga pertanyaan dan jawaban dari Dr. Raki. Mungkin saya ingin bertanya sedikit, boleh ya Dr. Raki ya? Oke. Terkait adaptive protection system ini, tadi sempat disampaikan bahwasannya ada pola yang berbeda dengan protection yang lainnya. Maksud saya bagaimana cara itu relay itu berpikir, bagaimana cara relay itu mengambil aksinya lah, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya relay proteksi yang sekarang ini tuh menurut saya sudah cukup advance ya. Mungkin mereka sudah menyisipkan AI juga, dan karena seperti kita ketahui bahwasanya memang secara pola berpikirnya relay itu dia akan melihat dari setting parameter-parameter tertentu yang secara ini kita yang set sendiri sebagai engineer-nya. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Tadi sempat dibilang bahwasanya AI ini berguna untuk melihat bagaimana pola yang diberikan oleh power system itu sendiri, betul seperti itu ya. Di mana ketika misalkan ada terjadi gangguan, namun ternyata tegangannya itu misalkan dalam kondisi baik-baik saja, seperti yang kita sering dapatkan di sini, itu tidak dianggap sebagai gangguan, atau yang mungkin tadi sempat disampaikan dengan, mohon maaf, mungkin Pak Andika atau siapa, Bapak yang panelis yang lain ya, itu ada yang namanya overcurrent with voltage dependent. Apakah ini juga termasuk di riset yang Bapak sampaikan ini ya? Maksud saya, apa sih perbedaan yang paling signifikan antara riset yang Bapak lakukan dan teknologi relay proteksi yang sudah ada sekarang? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Anita, selaku moderator, tapi pertanyaan lebih susah dari panelis kelihatannya. Jadi saya mohon izin menjawab terkait hal tersebut. Memang saya kembali ke filosofi dasar, mengapa kita harus menggunakan multi parameter. Kita bisa dengan mudah menggunakan, katakanlah, membuat relay baru dan sebagainya. Tetapi di sini saya mendapatkan masukan dari para dosen dan sebagainya, salah satunya Pak Margo juga. Saya ditanamkan sebuah nilai, yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan sesuatu dengan cara yang paling sederhana, dengan cara yang tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu sophisticated, tidak perlu investasi banyak. Dan di situ kami melihat peluang, yaitu penggunaan relay 51V atau 51 voltage restraint maupun voltage control yang sebelumnya digunakan di generator untuk mendeteksi apakah short circuit atau kenaikan arus itu terjadi pada close fault atau near fault, jarak jauh atau jarak dekat. Dan kami mencoba melakukan sebuah pendekatan, andai kata relay ini kita gunakan di feeder, di mana ternyata hasilnya cukup baik, artinya cukup sesuai jika digunakan di inverter dan juga tetap bisa digunakan kalau sistemnya sistem normal, sehingga itu adalah suatu hal yang kembali ke filosofi awal, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah, tidak perlu muluk-muluk dengan teori yang kemana-mana, tapi dengan apa yang ada kita bisa selesaikan. Kurang lebih gitu, Bu Anita, semoga bisa menjawab. Saya kembali. Terima kasih banyak atas jawabannya, cukup memuaskan saya juga ya Pak. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Promovendus. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mungkin dari teman rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Ya, saya melihat ada beberapa teman-teman dari PLN dan juga dari Pertamina, dari Pupuk.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga berkenan untuk hadir, untuk datang, untuk rawuh pada acara ini. Saya juga melihat ada teman-teman dari Terminal Petik Surabaya, TPS, dari Pelindo, dan juga teman-teman peneliti tentunya dari ITS, dari beberapa kampus, dari Telkom, dari Universitas Budi Luhur, dan juga teman-teman lain. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan sehingga berkenan untuk hadir pada acara pada siang atau sore hari ini. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, terima kasih atas waktu dan kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara promosi dokter dari Dr. Vicentius Raki. Mohon maaf jika ada kekurangan dari event kali ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ardiono. Terima kasih. Terima kasih Pak Fahmi. Pak Margo. Terima kasih Bapak-bapak dosen. Selamat Mas Raki. Terima kasih Padang. Terima kasih Bapak-bapak. Mantap Mas Raki. Raki Terima nasi kasih. Padang. Nasi Padang siapa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya. Ada yang baru muncul.